Assalamualaikum. Waalaikumsalam. 12 IPA 6 ya. Oke, sebelum belajar tolong KM-nya dipimpin teman-temannya untuk berdoa ya. Baik teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Membaca doa di dalam hati dimulai. Baca doa tidak pernah selesai, beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum dimulai pembelajarannya, Bapak cek kehadirannya terlebih dahulu. Abdul Malik. Oke. Ananda Bila. Andika Ananda. Oke. Gak ada ya Andika? Ada. Anis Aulia. Aprian Mona. Azmi Azkia. Delaris Diana. Ada. Sakit, oke. Mana? Oh iya sakit. Desi Sunyahni. Ada Desi. Dini Tazkia. Ada boleh. Elsa Septiani. Sakit juga. Evita Bintang. Izin. Fabian Atayla. Oke, Fabian ada. Fajlur Haidar. Geanita. Ada. Harun Nur Hakiki. Oke. Ada sakit. Mana Harun? Sakit. Kania Nurul Aulia. Ada. Muhammad Faiz. Izin. Muhammad Yasin Fadilah. Ada. Muhammad Anbia. Ada ya, hadir ya. Muhammad Galang. Muhammad Ridho. Ada Ridho. Mutiara Stefani. Ada. Nada Najiha. Najwa Imelda. Oke. Nindia Aulia. Ada. Nur Fadila Raudatul. Ada nggak? Ada. Nurul Syahida. Izin. Izin apa dispen? Oh dispen. Sama Nur Fadila. Oke. Rizky Ramadan. Ada. Sahla Najia. Hadir. Salwa Adina. Hadir. Oke. Siti Sofia. Ada Pak. Siti Zalfa. Ada. Hadir. Oke. Sultan Randika. Hadir. Tiffany Fauzia. Ada. Hadir. Oke. Wanda Nur Hidayah. Ada. Hadir. Jorifki. Ada. Oke. Mudah-mudahan yang sakit kita doakan ya cepat sembuh. Amin. Hari ini yang hadir ada 32 orang. Oke. Sebelum ke materi baru, Bapak ingin bertanya dulu ya. Kemarin kita sudah belajar mengenai masa transisi. Kemarin dibahasnya masa transisi ya. Dari orde baru, dari orde lama menuju ke orde baru. Atau dari demokrasi terpimpin ke dari demokrasi terpimpin itu sama dengan orde lama, kemudian transisi menuju ke orde baru. Oke. Nah, hari ini sebetulnya sebelum ke materi mengenai yang baru, mengenai materi bidang politik zaman orde baru, hari ini Bapak ingin bertanya dulu ke kalian mengenai materi minggu lalu. Ke Galang dulu ya, Lang ya. Oke, Galang udah siap. Lang, materi minggu lalu kita membahas mengenai masa transisi. Yang Galang masih ingat masa transisi itu ada peristiwa apa saja? Yang pertama itu ada Sebentar Lang, biar terdengar.
G30 SPKI. Oke, G30 SPKI, kemudian Kemudian Super Semar. Super Semar, Sama satu lagi teh ada aksi-aksi aksi-aksi Tritura. Tritura. Oke. Galang sudah menyebutkan 3 peristiwa penting yang melatar belakangi munculnya Orde Baru atau transisi dari Orde Lama menuju Orde Baru. Yang pertama ada G30 SPKI. Kemudian ada tadi kata Galang itu Super Semar. Yang ketiga ada Tritura. Oke. Kalau yang Malik tahu isi dari Tritura itu apa aja, Lik? Berarti ada berapa, Lik? Tritura. Ada tiga. Ya. Apa itu Tritura? Tritura itu tiga tuntutan rakyat. Yang pertama, Yang pertama tuh ya. siapa mau nama Kak? Oh, boleh. Bentar, Lik ya. Malik masih berpikir. Oke. Pertama itu bubarkan PKI, yang kedua itu unsur kabinet PKI itu dihilangkan. Terus yang ketiga itu turunkan harga. Turunkan harga. Oke, itu isi dari yang namanya Tritura. Tepuk tangan dulu untuk kawan-kawannya. Oke. Masih ingat ya dengan isi dari Tritura? Ingat, Tritura 3 tuntutan rakyat. Yang pertama, pembubaran PKI. Yang kedua, bersihkan kabinet apa? Dewi Kora dari unsur PKI. Yang ketiga, turunkan harga. Ini semuanya sebetulnya akibat dari peristiwa sebelumnya, yaitu peristiwa G30 SPKI menyebabkan banyak hal yang terganggu, diantaranya politik dan juga ekonomi. Makanya muncullah 3 tuntutan rakyat. Oke, sekarang ke Jul. Oke, Jul Rifki. Kenapa Jul muncul yang namanya aksi Tritura? Kemudian siapa sih yang membawa Tritura itu, Jul? Yang membawa Tritura itu mahasiswa Yang tergabung dalam kami Kami itu kepanjangan dari Kesatuan Mahasiswa K-nya, Kesatuan A-nya. Aksi Mahasiswa Indonesia. Oh, oke, tepuk tangan untuk Jul. Masih ingat dengan kepanjangan dari kami, Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia. Yang nanti sebetulnya tidak hanya kami saja bergabung dengan KAPI, bergabung dengan KABI, bergabung dengan KAPI, KAGI, KASI. Oke, dan membentuk yang namanya Front Pancasila. Oke, kalian sudah memahami mengenai masa transisinya. Hari ini kita bahas mengenai kebijakan politiknya pada masa Orde Baru. Oke, sebelum kita bahas mengenai sistem politiknya, kita lihat dulu sebentar berhubungan dengan standar kompetensi ataupun yang harus kalian pelajari. Tujuan pembelajarannya diantaranya ya. Sebentar. Kita lihat terlebih dahulu. Nah, ini yang harus kita pelajari berhubungan dengan materi kebijakan politik dan ekonomi pada masa Orde Baru. Oke. Ada kompetensi dasarnya. Yang pertama, di sini ada menganalisis perkembangan kehidupan politik dan ekonomi bangsa Indonesia pada masa Orde Baru. Tapi kita bahas hari ini hanya berhubungan dengan politiknya saja. Politik pada masa Orde Baru. Kemudian yang kedua, melakukan penelitian sederhana tentang perkembangan kehidupan politik dan ekonomi bangsa Indonesia pada masa Orde Baru dan menyajikannya dalam bentuk laporan tertulis. Laporannya nanti disediakan ada lembar kerja peserta didik yang harus kalian isi. Itu bentuknya laporan. Oke, berikutnya next. Oke, tujuan pembelajaran yang pertama, peserta didik dapat menganalisis peristiwa yang berkaitan dengan kebijakan politik dalam dan luar negeri pada masa Orde Baru. Oke, yang keduanya, peserta didik dapat menguraikan dampak kebijakan politik pada masa Orde Baru. Oke, yang ketiga, dapat menganalisis kebijakan politik Orde Baru yang bertahan hingga sekarang. Jadi, tidak hanya pada masa Orde Baru, ada beberapa kebijakan yang masih bertahan dan digunakan sampai sekarang, yaitu di era
reformasi. Oke. Yang keempat, dapat membuat penelitian sederhana tentang kebijakan politik dalam dan luar negeri pada masa Orde Baru. Kemudian yang kelimanya, dapat mempresentasikan mengenai kehidupan politik bangsa Indonesia pada masa Orde Baru dan menyajikannya dalam bentuk laporan tertulis. Nanti di sini ada laporan tertulis dan juga membuat sebuah produk, yaitu membuat infografis. Jadi tugasnya ada dua. Pertama, laporan tertulis mengerjakan LKPD. Yang kedua, membuat infografis. Dan yang terakhir, kalian nanti harus mempresentasikannya. Nanti kita buat metode yang berbeda dari sebelumnya. Presentasinya tidak semuanya ke depan, tidak perwakilannya ke depan, tapi nanti kita membuat stand-stand kayak toko-toko. Kita membuat window shopping namanya. Sehingga nanti ada yang bertugas menjelaskan, penjaga tokonya menjelaskan. Teman-teman yang tidak kebagian jaga tokonya berarti berbelanja ke berbagai toko tersebut. Bertanya, bagus. Ya, nanti boleh nanya-nanya ke teman-teman tiap standnya. Paham ya? Oke. Nah, materi ini kalau kalian nanti mengerjakan dengan baik, pasti kalian bisa menyimpulkan bagaimana perbedaan politik pada masa Soekarno dan juga pada masa Soeharto. Dan kalian bisa menganalisa mana yang baiknya, mana yang buruknya, mana persamaannya, mana perbedaannya. Itu yang bisa kalian dapatkan ketika kalian mempelajari mengenai kebijakan politik pada masa Orde Baru. Soalnya yang Orde Lama sudah ya sebelumnya ya. Sekarang dibandingkan dengan Orde Baru. Apakah sama? Berbeda. Pasti berbeda. Apakah ada persamaannya? Mungkin saja. Ya, walaupun dengan orang yang berbeda, tapi sistemnya mungkin ada yang sama, mungkin ada yang berbeda. Nah, hari ini kita akan mempelajari mengenai ini, mengenai kebijakan politik pada masa Orde Baru. Oke, sebelum kalian mempelajarinya, disimak dulu sebentar. Ada tayangan video yang berhubungan dengan Orde Baru. Berhubungan dengan Soeharto ya. Iya. Soeharto, nama yang pasti akan sering kita jumpai di buku-buku pelajaran sejarah Indonesia. Rezim Orde Baru yang dipimpinnya dengan berbagai kontroversi dan kerasnya pemerintahan dijalankan menjadi citra utamanya. Namun, hingga saat ini masih terjadi perbedaan cara pandang terkait apakah Presiden kedua Indonesia ini harus diingat sebagai pahlawan pun dengan predikatnya sebagai apa pembangunan Indonesia, atau justru diingat sebagai bagian dari sejarah kelam Republik ini pun dengan otoritarianisme di belakangnya. Slogan "Penak Zaman Kuto" masih menjadi tajuk kampanye utama citra politik sang jenderal besar bagi para pengidolanya. Sementara di kubu seberang, Soeharto dipandang tak lebihnya sebagai sosok di balik kelamnya sejarah Republik ini. Persoalan ini pun terus mendatangkan perdebatan karena pengajuan status pahlawan nasional bagi Soeharto belum juga dikabulkan. Lalu seperti apa kepuasan 32 tahun Soeharto harus dimaknai? Dan apakah status pahlawan nasional layak untuk disandangnya? Let's check out and let's get started. Soeharto lahir di Krusuk, Yogyakarta pada 8 Juni 1921. Ayahnya bernama Kertosudiro dan ibunya bernama Sukira. Keluarganya adalah petani. Latar belakang keluarganya ini menjadi bahasan yang menarik karena pada tahun 1974 majalah peragaan olahraga perfilman atau POP menerbitkan sebuah tulisan yang mengulas latar belakang seorang presiden. Majalah tersebut mempublikasikan investigasi yang menyebutkan bahwa ayah kandung Soeharto sebetulnya bukan Kertosudiro, melainkan seorang lurah keturunan Sultan Hamengkubuwono II. Hasil akhirnya, Soeharto mengadakan konferensi pers untuk mengklarifikasi isu tersebut. POP digredel dan pemretnya masuk penjara. Sampai saat ini hal tersebut masih menjadi perdebatan. Kau berani ya majalah itu? Balik lagi, terlepas dari latar belakangnya,
Soeharto memulai karir militernya dengan bergabung dengan MIR, kemudian PETA saat Indonesia dijajah oleh Jepang. Ia resmi menjadi anggota TNI pada tanggal 5 Oktober 1945. Salah satu kisah kepahlawanan Soeharto yang kerap diceritakan adalah tentang kiprahnya dalam serangan umum 1 Maret 1949 yang sangat terkenal. Serangan ini terjadi di Yogyakarta yang kala itu sempat menjadi ibu kota negara dan membuat para pejuang mampu menguasai kota tersebut selama 6 jam. Kalau kita menyaksikan film-film macam Janur Kuning yang tayang tahun 1979 karya sutradara Alam Renda Suryawijaya, pasti bisa melihat sentral dan begitu menonjolnya peran Soeharto. Begitupun juga dalam film Serangan Fajar tahun 1981 karya Arifin Syahrul. Padahal beberapa ulasan film menyebutkan penonjolan karakter Soeharto tidak terlihat dalam film 6 Jam di Jogja karya Usmar Ismail yang tayang pada tahun 1951. Hal inilah yang menyebabkan lahir silang pendapat yang menduga terjadinya pengkultusan terhadap sosok Soeharto yang dilakukan oleh rezim Orde Baru. Ini salah satu yang dituliskan oleh Budi Irawanto dalam bukunya berjudul Film Ideologi dan Militer yang menyebutkan bahwa film-film tersebut melukiskan sosok pelaku secara kurang proporsional. Aksi Soeharto sebagai pemarakasa serangan, pemimpin lapangan sekaligus menembak di garis terdepan dianggap berlebihan. Dan yang misi dari Freiburg University menyebutkan bahwa keputusan atau penghormatan secara berlebihan sering dilakukan oleh pemimpin-pemimpin bertahan kuat karena macam yang dilakukan oleh dinasti Qing di Korea Utara. Kiprah heroisme Soeharto juga begitu menonjol dalam pembahasan gerakan 30 September 1965 yang identik dengan Partai Komunis Indonesia. Tonggak tragedi ini menjadi awal kekuasaan Soeharto sekaligus juga membuat nama dan kekuasaannya semakin kuat. Heroisme Soeharto kemudian semakin kuat rasa ketika ia diberikan status sebagai Bapak Pembangunan Indonesia. Status ini memang tidak didapatkan begitu saja. Soeharto disebut mampu membawa ekonomi Indonesia yang terpuruk di era Orde Lama menuju sebuah kebangkitan ekonomi. Modernisasi pun mulai terlihat walaupun ekonomi sebelumnya sangat sentralistik, di mana pembangunan hanya berpusat di Jakarta dan Pulau Jawa saja. Keputusan lewat status Bapak Pembangunan ini disahkan lewat KPR. Dan jika sebelum-sebelumnya ada film-film, kini ada lagu dari Titiek Puspa yang berjudul Bapak Kami Soeharto. Jangan banyak-banyak ya, nanti kena copyright. Selepas semua prestasi yang masih mengundang perdebatan tersebut, Soeharto akhirnya jatuh pada Mei 1998. Lalu, apakah status pahlawan nasional layak untuk diberikan padanya? Oke, videonya sudah selesai. Hanya 5 menit saja. Barusan videonya tentang judulnya Layakkah Soeharto sebagai pahlawan nasional. Oke. Siapa yang ingin memberikan tanggapan atau mungkin penasaran atau mungkin juga bertanya, silakan. Yang menanggapi boleh, Fajrul? Berdasarkan dari data yang saya berikan. Oh maaf. Terima kasih ya Pak. Berdasarkan data ini saya menjadi lebih tahu seperti apa Soeharto dan kebijakannya. Seperti apa, banyak kontroversi ya, seperti asal silsilah keluarganya yang dibilang ada Sultan Hamengkubuwono, apa Sultan Hamengkubuwono atau seorang petani di namanya teh apa? Lalu bagaimana itu, apa pantas untuk disebut pahlawan nasional dari hasil keputusannya yang seperti yang kita akan bahas selanjutnya, atau tidak pantas disebut pahlawan nasional karena kerezimannya? Oke, kalau kata Pak Fajrul, layak nggak seorang Soeharto itu menjadi pahlawan? Jujur layak sih. Layak. Kenapa alasannya? Karena dia sudah memajukan Indonesia pada zaman itu, menjadikan ekonomi sebagai sesuatu yang sangat layak. Oke, berhubungan ekonomi ya, tepuk tangan lu Pak Fajrul. Kata Pak Fajrul besar layak, katanya Soeharto menjadi pahlawan karena berhubungan dengan ekonominya. Saya pengen tahu dari yang sebelah kiri saya, dari Dok, apa yang Dok tadi tangkap dari tayangan yang di depan tadi? Yang masih Ido tangkap yang paling utamanya apa? Ya, kereziman Soeharto, Pak. Contohnya? Ya itu enggak sih. Jadi itu yang tadi yang penonjolan di film-film itu, Pak. Ya, ingat itu doang sih. Gitu. Ya. Film apa yang Ido pernah nonton?
G30 SPKI penumpasan G30 SPKI. Dalam penumpasan tersebut yang jadi tokoh utamanya siapa? Tokoh apa ya, Pak? Tokoh utamanya yang tadi kan di ada benang merahnya ya. Jadi film-film tersebut sebetulnya pada akhirnya mendorong munculnya penyosokan atau penokohan yaitu Soeharto. Jadi melalui film ini muncul banyak persepsi mengenai Soeharto ya. Yang Ridho tangkap berhubungan dengan filmnya berarti ya? Ada lagi yang berbeda? Tadi dari tayangan tadi? Tadi Ridho dari filmnya, Pajro dari keregimennya, kemudian Layakkah jadi pahlawannya. Boleh, Fabian. Yang Fabian tangkap dari video tersebut apa sih? Sebelumnya terima kasih kepada Bapak yang telah Sama-sama. mengizinkan saya untuk berbicara. Ya. Kalau menurut pandangan saya pribadi Pak, yaitu Bapak Soeharto itu kan udah menjadi membangun Indonesia ke yang lebih modern gitu. Tapi bukan berarti modern-modern amat gitu. Tapi kan hanya berpusat di Pulau Jawa sama di Jakarta saja. Nah, kalau menurut saya sendiri itu layak itu sebagai pahlawan nasional. Kenapa? Karena kan waktu Orde Lama kan pertahanan keamanan di Indonesia itu kan masih lemah. Sehingga kalau misalkannya pas waktu Orde Baru itu kan banyak sekali peristiwa ya kayak G30 SPKI. Nah, pertahanan yang ada di Indonesia itu menjadi lebih kuat lagi gitu maksudnya tuh sama Bapak Soeharto gitu. Kalau menurut saya seperti itu sih, Pak. Terima kasih Fabian. Tepuk tangan Fabian. Kalian menangkap berbagai hal dari tayangan tadi sebetulnya. Ada yang berhubungan dengan politik, ada yang berhubungan dengan ekonomi, dengan filmnya. Karena film-film yang menunjukkan kepahlawanan Soeharto sangat banyak. Tadi ya, ada G30 SPKI, ada Janur Kuning, ada Serangan 1 Maret yang sangat luar biasa. Dan yang dimunculkannya itu tokoh siapa? Soeharto. Tokoh Soeharto. Yang membuatnya siapa filmnya? Proyek pemerintah sebetulnya, walaupun dengan sutradaranya yang berbeda-beda. Tapi kalau film-film zaman Orde Baru itu pasti harus izin pemerintah. Oke, itu berhubungan dengan Orde Baru. Kemudian setelah kalian menyimak hal tersebut, hari ini sebetulnya yang dibahas oleh kita adalah berhubungan dengan kebijakan politik ya. Politik pada masa Orde Baru atau Orba. Orba itu kepanjangannya dari Orde Baru. Oke, berhubungan dengan politik Orde Baru di sini ada yang berbeda sebetulnya. Di awal tadi disebutkan dari mulai G30 SPKI bagaimana peran Soeharto begitu luar biasa. Kalau kita dalam bahasa kasarnya, ketika berakhirnya demokrasi terpimpin, ketika berhubungan dengan G30 SPKI, seolah-olah nama Soeharto itu mulai naik ya, mulai muncul. Dan peran Soeharto memaknai dirinya ataupun tampil ke publik itu seperti yang sedang cari muka. Kenapa ada yang mengatakan cari muka? Yang dilakukan oleh Soeharto itu sedang cari muka, kenapa alasannya? Ketika nih G30 SPKI kemudian meledak, kemudian muncul berbagai aksi, peran Soeharto itu ada yang mengatakan Soeharto lagi cari muka katanya. Apa maksud cari muka? Apa lah? Cari muka itu apa lah? Ya, biar dapat banyak dukungan gitu. Banyak dapat dukungan. Biar Kemudian apa lagi? Tetap menjabat terus. Biar tetap menjabat, sebetulnya belum menjabat ya. Iya sih. Iya. Maksudnya ya biar dapat banyak dukungan. Biar dapat banyak dukungan apa lagi? Dapat dukungan dan suara dari masyarakat. Jadi Soeharto ketika pasca peristiwa G30 SPK itu ada yang mengatakan beliau lagi cari muka katanya. Lagi cari panggung. Tujuannya apa? Untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat. Itu tujuan utamanya. Yang pada akhirnya mungkin nanti ingin menjadi pengganti dari Soekarno. Nah, kemudian Orde Baru itu kebijakannya diutamakan pada pemurnian yang namanya 2 poin. Yang pertama, Pancasila. Yang kedua, ingin memurnikan kembali Undang-Undang Dasar 1945. Kenapa ini yang menjadi tujuan utamanya? Karena menurut Soeharto, ketika Orde Lama atau demokrasi terpimpin itu sudah banyak penyimpangan. Penyimpangan dari Pancasila dan juga Undang-Undang Dasar 1945. Contoh penyimpangan pada masa Soekarno atau demokrasi terpimpin diantaranya
Ada pembentukan MPRS. Oke, apa lagi? Ada Nasakom. Apa lagi, Lang? Presiden seumur hidup. Apa lagi, Jul? Apa? Proyek mercusuar. Oke, apa lagi? Ada All Depo sama Nepo. Oke, sebagai apa ya? Sebagai lawannya dari Blok Barat dan juga Blok Timur. Ada All Depo sama Nepo. Banyak sekali penyimpangannya, terutama dalam bidang politik. Dan kemudian muncul dalam bidang politik luar negeri. Yang banyak orang mengatakan bahwa zaman demokrasi terpimpin itu politik luar negerinya condong kemana? Condong kemana? Oke, ketika Orde Lama ya, ketika Orde Lama itu atau demokrasi terpimpin lebih condongnya ke timur atau yang berideologi komunis. Contohnya apa? Adanya poros ya, poros Jakarta Peking, poros Jakarta Pyongyang, poros Jakarta Phnom Penh, poros Jakarta Hanoi. Itu poros dari Jakarta menuju negara-negara yang berideologi komunis. Jadi kita condongnya ke timur, ke komunis. Nah, zaman Orde Baru tidak mau seperti ini lagi. Makanya kebijakan politiknya banyak yang berubah pada masa Orde Baru ini. Salah satunya apa? Salah satunya berhubungan dengan Malaysia, berhubungan dengan PBB. Ketika menjelang berakhirnya demokrasi terpimpin, kan kita keluar ya dari keanggotaan PBB. Tapi kemudian setelah berganti rejim, muncul Orde Baru, muncul sepersemar, akhirnya Indonesia kembali bergabung menjadi anggota PBB. Jadi kalau yang lagi pacaran itu kita nggak bisa move on, balikan lagi sama PBB, jadi anggota PBB kembali. Itu pada masa Orde Baru, kebijakan politik luar negerinya diantaranya itu. Nah, hari ini kita tidak bahas mengenai hanya kebijakan politiknya saja, tapi kebijakan politik luar negerinya saja, tapi berhubungan dengan kebijakan politik dalam negerinya juga. Oke, sebelum dilanjutkan, di sini sudah berkelompok ya? Menjadi 7 kelompok, kelompok 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, perwakilan kelompoknya silahkan ambil LKPD-nya ke depan. Kelompok 3. Ini kelompok 5. 1, 2, Pak. Boleh. Oke. LKPD-nya dibaca dulu. Lembar pertamanya ada petunjuknya. Berarti kelompok 1 itu membahas mengenai pelaksanaan pemilu. Jadi semuanya kalian nggak usah mengerjakan semuanya. Jadi tiap kelompok beda-beda. Kelompok 1 mengerjakan mengenai pemilu. Kelompok 2 penyederhanaan partai politik. Kemudian kelompok 3 dui fungsi ABRI. Kelompok 4 P4. Kelompok 5 NKK BKK. Kelompok 6 Indonesia kembali menjadi anggota PBB. Dan yang terakhir kelompok 7 berhubungan dengan diplomatik ya. Kebijakan ekonomi pada masa Orde Baru. Oke, silahkan diisi dulu LKPD-nya. Lembar keduanya di sana ada yang pertama, yang paling atas, isi dulu judulnya sesuai dengan kebijakannya. Kemudian tujuannya apa, bagaimana pelaksanaannya, dan juga dampaknya. Sampai sini dulu paham? Paham, oke. Kalau sudah paham, kemudian dari LKPD ini, ya, dari KPD ini, sebentar dulu semuanya. Ini dari sini kalian jadikan infografis. Ada yang pernah bikin infografis? Ada yang belum, ada yang sudah. Oke. Yang belum nanti gunakan aplikasinya pakai Canva aja biar mudah ya. Oke. Atau bisa tutorial dulu silakan. Atau tanyakan ke teman-teman yang sudah mengerjakan ya. Oke. Nah, sekarang silakan kerjakan dulu LKPD-nya, bagi-bagi tugas. Ada yang mengerjakan LKPD, ada yang mengerjakan infografisnya. Oke, waktunya 25 menit dimulai dari sekarang. Infografis ya, Handphonenya boleh digunakan ya, silakan. Siap, Pak.
Ini kelompok 6 tentang apa? Masuknya Indonesia ke PBB. Oke, terusin di sininya judulnya ya. Kan iya deh. Jika ada yang tidak pahamnya boleh ditanyakan ya. Tujuannya membentuk profesionalisme militer. Jadi abrinya dua apa sih dua kerjaan kan di fungsi abri. Dua fungsi. Jadi apa sih yang mengawas politik? Yang Ala tahu ABRI itu fungsinya buat apa? Pertahanan Pertahanan dan keamanan. Itu fungsi yang utamanya. Iya. Jamaah Orde Baru tambah lagi fungsinya dalam sosial politik. Makanya nanti banyak ABRI yang jadi apa? Politisi. Para pejabat. Oh, pejabat. Wow. Di antaranya Soeharto, iya. Soeharto juga dari ABRI, betul. Iya. Makanya banyak teman-temannya ya di dalamnya. Ini tentang P3. P3. P3 sama P4 sama nggak? P4 salah. Bedanya apa P4 sama P3? Apa ya? Kalau P3 mah kan partai ya. Partai Persatuan Pembangunan. Kalau P4 pedoman dan penghayatan dan pengawalan Pancasila. Oke, jangan tertukar walaupun P-nya kurang satu, jadi salah juga. Udah Jul? Sudah dong. Sudah Pak. Selesai. Yang bagian infografis siapa? Aku. Coba mana lihat tuh prosesnya. Oke. Oke, ya. Tinggal selesaikan, tinggal finishing ya. Kelompok 4 tentang NKK BKK. Apa itu NKK BKK? Normalisasi kehidupan kampus. Kepanjangan dari NKK apa? Normalisasi kehidupan kampus. Normalisasi Atau badan. kampus. BKK-nya? Belum tahu. Pengen. BKK-nya apa, Bian? BKK-nya Kepanjangan dari BKK. Apa ya? Nanti dilengkapi lagi ya. iya Pak. Cari dampak positif. Oh iya, fungsi ABRI pertama didominasi oleh ABRI terhadap Ramalan.
Kenapa? Iya. Kan di sini mah PPT-nya tuh dampaknya itu pemerintahan Orde Baru gagal memberikan pelajaran berdemokrasi yang baik dan benar kepada rakyat Indonesia. Berarti ini tuh gagal bukan yang P4 itu. Maksudnya apa? Dilihat lagi ya. Program pas pelaksanaannya tujuan dari awal. Tujuannya untuk apa? Memberikan pemahaman tentang demokrasi Pancasila dan ditujukan untuk membentuk manusia Pancasila. Itu betul positif atau negatif? Positif ya. Kalau lihat dari situnya Mar, tujuannya positif sebetulnya. Pada pelaksanaannya dilihat lagi. Bagaimana pelaksanaannya? Pelaksanaan dari P4 itu sebetulnya bukan hanya untuk menjadikan manusia yang Pancasilais kasarnya, tapi untuk menyeragamkan ideologi Pancasila. Di sisi lain ada positifnya, ada negatifnya. Ya, positifnya ya biar seragam semuanya memahami tentang Pancasilanya. Tapi ada yang negatifnya. Jadi semuanya diarahkan sesuai keinginan dari siapa? Orde Baru. Jadi kita tidak bisa berpikir luas. Harus sesuai dengan Orde Baru. Harusnya kan memaknai yang namanya Pancasila itu boleh dari berbagai sudut pandang. Tapi Orde Baru harus seragam semua sama. Sesuai keinginan dari Orde Baru ini. Nah gitu. Ya. Makanya ada positif sama negatifnya. Apalah? Dampak negatif dari fungsi ABRI kan terjadi domisi. Maksudnya apa? Terjadi domisi oleh ABRI. Dominasi. Bener lagi berarti di Nyambung nggak kalau dominasi? Terjadi domisi. Iya Pak. Nyambung. Mengerti. Domisi. Itu ada gadis. Dominasi. Apa itu dominasi? Dominasi sangat ini dominan. Iya. Jadi ABRI-nya dominan. Dominan terhadap usaha. Iya. Pelaksanaannya begini aja Pak. Apa tambahin lagi? ABRI jadi mempunyai dua fungsi, yang tadinya hanya untuk pertahanan dan keamanan, jadi di bidang politik juga perlu tambahan lagi. Nah, pelaksanaannya bagaimana? Contohnya yang ada AMD. Apa AMD? ABRI masuk desa. Oh, dilaksanakannya. Itu pelaksanaannya. Kalau sekarang yang di masyarakat ada dari ABRI sama polisi nggak yang biasanya di per desa satu orang ya? Namanya apa? Apa namanya? Yang ada perwakilan dari Polsek, dari Koramil, Babinsa. Iya. Babinsa itu sebetulnya kelanjutan dari ABRI masuk desa. Kalau dulu banyakan, kalau sekarang hanya perwakilan dari Koramil saja. Kalau dari Polri-nya ada apa? Ya namanya yang di desa, yang di desanya. Tadi kan yang dari tentaranya ada Babinsa. Kalau dari Polri-nya apa? Dari Polseknya? Bukan. Ada Babin Kamtibmas. Itu dari kepolisian. Kalau dari Koramil, Babinsa. Bisa selesai belum? Belum Pak pelaksanaannya. Penyederhanaan partai. Jadinya ada berapa partai? 3. Setelah disederhanakan? 3. Apa aja? PPP, PDI sama Golkar. Emang sebelumnya ada berapa? 12. Yang digabungkan ke dalam P3 partai apa saja? Harus disebutin Pak. Iya kan namanya penyederhanaan partai. Berarti dari banyak ke Dikit. jadi sedikit. Ada yang digabungkannya.
yang digabungkan ke dalam PDI ada partai apa saja? Partai yang disederhanakan. Berarti di sini belum lengkap ya? Ya, Belum. Oke. Oh iya, Pak, ingatkan lagi ya, nanti kalau sudah selesai LKPD-nya, selesai infografisnya, tentukan siapa yang satu orang yang menjelaskan sebagai penjaga tokonya. Oke. Yang tidak kebagian jaga toko berarti tugasnya berbelanja. Shopping, betul. Sudah selesai? Udah Pak, dikit lagi. Di sini toko diem. Jaga toko kan? Iya. Aku belanja. Nah, yang belanja bawa uangnya nanti. Nah, ini. Enggak. Minta izin aja nanti bertanya. Mana Jul infografisnya Jul? Ini Pak. Siapa yang menjelaskan nanti? Aprian Pak. Aprian. Kalau Golkar juga ada itu ya. Oke. Teman-teman ada yang menarik dari kelompok 2 ada Golkar. Pak, Golkar partai bukan katanya. Oh, bukan. Nah, bukan partai ya, tapi organisasi masyarakat atau golongan karya. Kalau hari ini mah iya partai Golkar iya. Di era reformasi partai Golkar sebutnya, tapi zaman Orde Baru bukan partai. Tapi itu bentuknya organisasi masyarakat. Nanti mungkin sama kelompok dijelaskan bagaimana peran Golkar ketika Orde Baru. Sangat dominan ya. Kalau yang tadi bisa collab sama kelompok 1. Pelaksanaan pemilu Aprian sama Jo ada berapa kali selama Orde Baru? Pemilu Pak. Iya. Ada 6 kali. Yang pertama tahun 1971. 71, kemudian 1977. 77, Lalu 1982, 82, 1987, 87, 1992, 97. 1997. Periodenya 5 tahun sekali, Pak. Iya. Siapa yang menangnya? Yang menangnya di 71 itu menunjuk Soeharto dan Sultan Hamengkubuwono IX. Itu jadi presidennya. Yang jadi pemenang pemilunya siapa? Yaitu PDI. kan peran dominannya siapa? Golkar. Oh iya. Ingat ya, yang dominan ketika Orde Baru itu adalah Golkar. Dan ingat, pemilu dari ketika Orde Baru tidak ada pemilu memilih presiden. Yang dipilihnya yaitu partainya yang dipilihnya. Nanti perwakilan partainya ada yang ditunjuk yang mewakili partainya dan itulah yang ditunjuk menjadi presiden. Siapa yang menetapkannya? Siapa yang melantiknya? Yaitu MPR. MPR yang melantiknya. Jadi kalau di era reformasi kalian tahunya bahwa ada 2 kali pemilihan umum ya. Yang pertama memilih legislatif, yang kedua eksekutif. Salah satunya memilih presiden. Zaman Orde Baru tidak ada. Nanti kalian bisa menjelaskan. Dan boleh bertanya pada kelompok 1 sama kelompok 2 mengenai hal itu. Karena berhubungan dengan pemilu, berhubungan dengan penyederhanaan partai. Oke. Waktunya masih ada, silakan diselesaikan dulu, siap-siap dulu untuk presentasinya. Apa yang mau dijelaskannya? Udah ditentukan siapa yang mau menjelaskannya? Sudah jaga tokonya kalian, belanja. Oke. Jalan-jalan kaliannya. Ini udah ada tentukan? Sudah. Sudah yang menjelaskannya udah? Sudah. Berarti yang berkelilingnya 1 orang ya? Apa? Gak apa-apa. Tujuan NKKBKK itu sebenarnya sederhana. Ya. Pembatasan kegiatan mahasiswa dalam bidang politik.
Sudah ketemu Lik? Partainya apa saja? Sudah, Pak. Coba pengen tahu Pak. Yang digabungkan ke dalam P3? NU, Permusi, PSII, dan Perti. dan Perti. Yang ke dalam PDI? Ada PNI, Partai Katolik, Partai Murba, IPKI, dan Parkindo. Ada 5 partai yang digabung ke dalam PDI. Jadi semuanya sebelumnya ada berapa partai jadi? 5 tambah Tadi 4 jadi berapa? 9 partai awalnya. Jadi zaman Orde Lama atau zaman demokrasi terpimpin juga ada yang disebut dengan penyederhanaan partai. Awalnya 40 partai jadi 10 partai. 10 partai, satu diubarkan yaitu Masyumi. Tinggal 9 lagi. Nah, 9 ini disederhanakan lagi pada masa Orde Baru. Berarti kebanyakan ya partainya Pak dulu. Ya, karena tujuan utamanya adalah menyederhanakan partai. Tujuannya kenapa kok disederhanakan? Supaya tidak terulang kejadian ketika demokrasi liberal yang saling bersaing. Nah, tapi di sini punya tujuan lain karena muncul yang namanya Golkar. Tapi direformasi nambah banyak lagi. Ya. Ini golongan karya mah tidak ada gabungan dari partai karena ini bukan partai. Paham ya? Paham. Sudah siap menjelaskan? Insyaallah. Mana infografisnya? Coba lihat tuh Pak. Ini Pak. Nanti tolong ketika menjelaskan ininya tampilkan. Oh iya. Pak. Ya. Siap. Bagus lah. Gak terlalu banyak. Si Malik. Ini udah ya. Infografisnya udah. Kelompok 3 infografisnya coba lihat dulu. Oke, 3-tiganya ada. Ya. Yang menjelaskannya siapa? Saya. Salah, oke. Sekalian? Belanja. Oke. Bapak-bapaknya belanja, ibu-ibunya jaga toko. Udah ada ya? Berarti yang jaga toko 1 orang ya? Oke, aman. Mana infografisnya? Ada sering baca ada Nanti ditampilkan ya ketika menjelaskan. Aman ya, udah ada. Pak. Ini udah ada belum? ya. Udah ada ya. Nanti tampilkannya ketika menjelaskan. Kelompok 6 sudah ada infografisnya? Sudah, Pak. Coba dilihat. Ini, Pak. Ini sudah ada, nanti ketika menjelaskan tampilkan ya. Tunjukkan ke teman-teman nih. Siap. Ke yang datang aja. Kalau yang nggak ada yang datang mah nggak usah dijelasin. Iya. Belakangnya. Boleh. Biar lebih paham. Lihat yang ini atau Boleh lihat yang ini, boleh ini juga silakan. Yang ada aja. Pokoknya LKPD sama ini bisa digunakan buat menjelaskan. Ya. Semuanya sudah siap? Oke, sudah siap. Oke, selesaikan dulu sebentar. Tunggu temannya ada yang masih belum selesai. Enggak Pak, ini tinggal hapus aja Pak. Belum selesai. Sambil biar semuanya siap. Sudah ditentukan yang jaga tokonya? Sudah, oke. Yang berbelanja, jangan lupa bawa perkakasnya. Bawa alat tulisnya. Untuk menuliskan nanti. Jadi gini, kan ini kelompoknya berbeda-beda bahasan ya. Nanti kalian berbelanja kelompok yang berbeda-beda, bawa lagi ke kelompoknya. Di tokonya diskusikan lagi. Ya. Jadi informasi semuanya lengkap. Paham ya? Oke. Waktu berbelanjanya kita batasi biar lebih efektif. Waktu belanjanya 20 menit. Bisa bagi 2 Bisa dimulai? Bisa. Oke. Kita mulai dari sekarang. Silahkan. Awas Jul, airnya tumpah Jul. Beli ilmu. Sini. Dia satu dulu nih, yang ini satu dulu. Partai.
Jangan hanya ditulis, dijelaskan dulu sama Aprian. Pak jelasinnya 3 ini. Nah, iya. Oke, jadi begini guys. Langsung oleh rakyat yang beres dan jabatan sebentar urusan wilayah. Jangan bareng-bareng, bisa ke kelompok yang lain biar lebih cepat. Ini sekelompok. Bedakan biar lebih cepat. Itu jadi itu ya dok. Pada orde baru ini ada Pakai bahasa Indonesia, Mon. dan 3 sebagian. Tujuannya yang pertama untuk mengurangi fraksi-fraksi yang ideologis. Lalu yang kedua untuk mempertahankan stabilitas nasional dari kelancaran Ini belum siap tokonya. Kan Bapak gak ada yang belanja nih. Gak ada yang belanja aja. Ini ada satu nih. Pinjam. Jadi Harusnya mah yang belanja ya, yang duduk ya. ayo. Pembeli adalah raja. Jadi yang menjelaskan berdiri ya. Pembeli adalah raja. Iya. Sok jelasin dulu aja. Yang pemerintah menciptakan organisasi mahasiswa internasional itu diatakan dari Indonesia kita masuk pada demokrasi keluar keputusan kedua ini untuk mengatur organisasi mahasiswa aja fokus ke setiap kampus untuk mengatur mahasiswa dari Kan kalau misalkan dulu itu AMD Abri Masuk Desa, kalau misalkan sekarang itu yang sampai ada sekarang itu namanya Babinsa. Babinsa itu Bintara Pembina Desa. ada PDI. PDI itu gabungan dari Partai Nasional PNI, dari PNI, Partai Katolik. Yang paling menonjol itu pemerintahan mampu membangun fondasi yang kuat bagi suasana yang paling menonjol Nah, yang ketiga itu ada golongan karya. Bukan partai ya teman-teman. Oke. Dampaknya ada yang pertama munculnya konflik dalam beberapa partai politik. pemerintahannya tuh Baik secara informal maupun terus pemilu diikuti 2 partai politik dan 1 Dia bilang kalau tentara ini yang partai-partai itu partai-partai punya hak sobiran. Jadi yang menandakan itu dipakai Iya dong. ya Hah? Assalamualaikum. Kalau internet apa sih ya? Internet? Internet Ada nggak sih di sini? bisa tapi itu aduh masih di kontak Kak. Oh, nyonya, udah dia nanya. Nanti dia berkata. Iya teh, handphonenya dipakai buat ngerekam. Dia mau tujuh Kak. Udah ada? Udah ada dulu saya. Oh. Langsung ya. Tadi.
Login dulu nggak? Itu emang belum kalian dan belum setting kalian. Langsung connect. Mana Pak? Lupa dia ya Pak. Bisa masuk langsung nyambung kan? Eta kan biasa nih. Kalau suara kan masuk Pak. Masuk. Kartu nomor 557 masuk. Belum muncul kita. Nah, ada. Coba dulu. Ini bisa ya Lempung Semangat? Lempung Semangat ada? Mau masuk aja? Masuk? Ya udah. Nona. Sambil dicek teman-temannya lengkap belum belanjanya. Apa ya? Apa yang mau? Baru itu merupakan kebijakan politik dari supaya mengurangi fraksi-fraksi yang sulit dan untuk dampak dari pencegahan tragedi kelancaran pelaksanaan ini dilaksanakan pada tahun 19 Pertanyaannya ini ada dua dan yang sebelumnya 9 partai membatas. Nggak ada yang belanja? Udah. Dua menit tadi Pak, ambilnya. Nggak dikat apanya? gabungan dari TNI, Partai Katolik, Udah lengkap belum? Cek dulu. Apakah udah semua kelompok udah selesai belanjanya? Berapa? Tujuan pelaksanaan atau dampak? Dijelaskan Aprian. Jadi dampak yang menonjol di positifnya itu latar belakangnya apa? Latar belakangnya itu karena pemilihan Soekarno itu kayak terasa ilegal gitu, makanya diadain pemilu biar adil. Ya. 1998 ini gara-gara BKK atau bukan? Yang apa? 1998 itu yang mahasiswa yang naik sebelum itu. Salah satunya mungkin iya, tapi yang paling utamanya bukan masalah itu. 98 itu pasti berhubungan dengan politik dan juga ekonomi. Kalau ekonominya jelas kan ada krismon ya. Nah itu penyebab utamanya. Kalau NKKBKK membatasi tapi bukan menjadi faktor utama munculnya peristiwa 98. Karena tujuan dari NKKBKK itu adalah membatasi kegiatan mahasiswa dalam bidang politik supaya mereka fokus untuk belajar. Ya, terus banyak baca sumber bagaimana NKKBKK ini bisa berakhir dan muncul lagi. Saya masih kurang ngerti cara berakhirnya gimana di berakhirnya NKKBKK. Ya, ini NKKBKK. Sebetulnya bukan berakhir ya, pembatasannya sudah mulai merenggang. Karena NKKBKK itu nanti orientasinya, contohnya adanya SKS, sistem kredit semester sarjana itu atau S1 itu minimal harus menyelesaikan kalau nggak salah 114 atau 44 SKS.
dan ada maksimal studi yaitu 7 tahun. Kalau dulu mah nggak ada maksimalnya. Malik misalnya mau kuliah 10 tahun, 20 tahun juga silahkan. Kalau sekarang itu maksimalnya 7 tahun. Lebih dari itu di DO atau ada pemutihan. Harus beli nomor induk mahasiswa lagi. Karena tujuan utama dari NKBK itu membatasi kegiatan mahasiswa dalam bidang politik. Karena tahun 66 ketika munculnya Tritura, siapa yang memprakarsai? Mahasiswa. Soeharto tahu itu. Makanya muncul program NKK BKK supaya semua mahasiswa tidak lagi di jalan. Semuanya kembali ke kampus dan belajar, fokus untuk belajar. Kayak gitu, Jul. Waktunya masih ada, silakan dicek. Kalau yang sudah lengkap boleh kembali ke kelompoknya, diskusikan dulu dengan kelompoknya. Apa yang kalian dapatkannya? Yang belum, selesaikan dulu. Masih ada waktu sekitar 5 menit lagi. Cek dulu. Tujuannya untuk membeli Soeharto. Cara sudah membeli Soeharto. Langsung Soeharto. Langsung harus Soeharto. Tujuannya cuma begitu. Dan ini partai yang ikutan ya, ada NU, PNI, ada IPKI, ada. Ini belum ke sini? Udah belum? Iya Pak. Kalau belum, sok masih ada waktu 5 menit lagi. Silakan belanja dulu ke Aprian. Ngobrol dulu ke Aprian. Cek teman-temannya udah lengkap belum? Udah lengkap. Kebetulan Soeharto dan Wakil Sultan 9. Dampak positifnya ada beberapa dampak positif itu. Ini apa ya? Apa itu? Ini pertumbuhan ekonomi sangat maju pada saat itu ya. Dampak negatifnya itu pemerintah bersifat otoriter. Tapi kalau kan ada pemilu, terus yang kepilihnya Soeharto, pilihannya pun Soeharto. Cuma Soeharto. Untuk apa? Nah itu ada banyak konspirasi bukan Pak? Kalau ngomongin kan tadi yang dipilihnya partai. Tiap partai pasti sudah ada perwakilannya ya. Siap partai ini bersepakat pilih siapa yang akan dijadikan sebagai presiden dari partai dulu. Kalau nanti menang partainya, otomatis yang naik orang tersebut. Misalnya dari PDI tokohnya diantaranya misalnya Megawati ya, yang kalian tahu lah. Misalnya mereka itu sudah sepakat yang menjadi perwakilan dari PDI itu Megawati. Ketika nanti pemilu yang menangnya itu PDI, otomatis yang jadi presidennya adalah Megawati. Kayak gitu. Sama dengan Golkar juga. Udah sepakat yang menjadi orang atau mewakili Golkar yaitu adalah Soeharto. Makanya terus ketika Golkar menang yang jadi presidennya adalah Soeharto. Tapi harus melalui MPR dulu. Ya karena yang melantiknya adalah MPR. Sudah lengkap semuanya? Bian, udah semuanya? Harus semuanya dulu, nanti kan ada evaluasinya. Oh iya, evaluasinya menggunakan kuisis ya. Evaluasinya individu, tidak lagi kelompok. Iya. Makanya tadi yang belanja harus mendiskusikan dengan teman kelompoknya. Tadi yang ada Enggak ada. Udah dicek lang? Sudah udah lengkap? Maksud lagi ya? Udah lengkap ini? Sudah aman? Aman. Kelompok ini udah aman belum? Aman semuanya udah? Jul kemana aja Jul? Kemana aja yang Jul? Jul ke kelompok mana? Majlur. NKK terus NKK PKK P4 sama ekonomi. Kebijakan ekonomi. Ke kelompok 2. Kelompok apa itu? Penyerahan partai. Partai. Terus di fungsi ABRI. Di fungsi ABRI dan Indonesia menjadi anggota PBB. Anggota PBB. Oke. Jadi kalau boleh berubah. Ya, nyampe Pak. Iya. Gimana kakak? Jualan salah satunya itu.
memberikan penanganan Pancasila ini juga boleh di sini pelaksanaan ini kan masuk kurikulum. Jadi ada memang kayak gitu dari si PEPAT negara PEPAT ada dampak dari salah satunya sama ini Semuanya sudah selesai berbelanjanya? Masih ada, oke. Pak Bian masih ada ya? Masih ada yang belanja? Pak Bian udah belum? Udah, oke. Modus. Kalau udah silakan duduk. Oke, kalian sudah pulang berbelanjanya. Sekarang silahkan diskusikan dengan teman sekelompoknya. Karena tadi yang jaga toko kan nggak belanja ya? Ya. Hasil belanjanya diskusikan dengan teman sekelompoknya. Nanti evaluasinya menyangkut seluruh kelompok materinya. Evaluasinya individu, makanya sekarang harus menjelaskan ke teman-teman sekelompoknya. Nanti evaluasinya seperti biasa, kita pakai kuisis, personal, tidak berkelompok. Nanti yang juaranya dapat reward lagi. Aduh. Itu personal ya, bukan kelompok. Lemon enggak, Pak? Apa lagi nanti lagi? Mohon. Ganti-ganti rewardnya. Kemarin belum dapat, Pak. Belum dapat. Harus berusaha lebih keras berarti lang. Silakan diskusikan dulu yang Jul dapat ke Aprian. Aprian handphonenya jangan pakai main game dulu. Iya. Sok disimpan dulu. Ya. Soalnya ini kan nggak berkeliling, jadi informasinya sedikit. Sok kasih tahu. Kan udah tadi menjelaskan. Tinggal evaluasi buat mengerjakan soal. Silakan Lik, jelaskan Lik ke Galang kan nanti pengen tahu. Di dalam pendidikan itu contohnya ya Pancasila itu dimasukkan dalam kurikulum. Oh. Ya. Terus? Jangan diganggu dulu, ini lagi menjelaskan nih. Terus melalui pelatihan-pelatihan. Ya, selain pendidikan ada juga melalui pelatihan-pelatihan. Terus ada yang ketiga itu ada penataran para pemuka agama. Jadi selain ada pendidikan dan melalui pelatihan-pelatihan, agamanya juga gitu. Seperti ya Udah dijelasin lah sama teman-temannya. Masuk nggak yang di sini? Aman. Masuk. Dia aja bisa baca. Udah dijelaskan ke teman yang jaga tokonya? Lagi baca gitu tuh, pengen dibaca cina. Iya, saya baca sampai jelasin sama kalian. Jelasin. Iya. Kan kita ngomong. So tadi siapa yang berbelanja? Nah, udah jelasin ke temennya ya. Iya, Bapak. Terus mana nanti? Yang kakak BKK. Berarti tiga kali. Masa belanjanya tiga, jelasnya satu. Masih NKKBKK itu singkatan naon? intinya tuh NKKBKK itu tentang mahasiswa yang dibatasi. Ya Pak, intinya itu ya kan? Dibatasi aktivitasnya. Mana nggak dengerin? Terus
Dibatasi kegiatannya gara-gara demo teh. Ya pokoknya Nah, terus Udah Jul menjelaskan teh? Udah. Aprian udah jelas Aprian? Coba tanya Pak, bohong enggak ya? jelaskan ke belum Pak. Udah. Masih Yasin doang. Yasin sama Yasin? Oke, kita cek ya. Apa yang dijelasin sama Yasin? Sama Coba. udah saya sikat deui-nya. Sok Jul, jelasin Jul. NKK sama BKK kelompok si Desi P4 kelompok Senada Tuh. Mana enggak dijelasin itu mah sama perkembangan nanti jelasin Pak. Coba Jul jelasin NKK BKK itu apa Jul? Nah, NKK dan BKK teh adalah sebuah pembatasan untuk Jul dulu. NKK. Iya. Sok Jul, fokus dulu aja Oh Jul. iya fokus. NKK teh sebuah tindakan untuk membatasi mahasiswa Emang kenapa mahasiswanya kok harus dibatasi? karena untuk menstabilisasikan politik, soalnya politiknya kan lagi kacau-kacaunya. Jadi mungkin pemerintah nggak mau mahasiswa itu terlalu anarkis, mengsangkut pautkan ikut campur tentang politik, jadi dibatasi gitu, bahkan dilarang gitu untuk beberapa kampus. Oke, bagus Jul, bagus. Tadi penjelasannya bagus ya, soalnya Jul paham. Oke. Kalau Yasin apa Yasin? Ini Pak, Yang masih ingat tentang apa? tentang Dwi Fungsi Abri. Apa itu Dwi Fungsi Abri? Mana? Dwi itu artinya apa? 2. Berarti jadi ada 2 fungsi dari Abri. Fungsi yang pertama Pertahanan dan keamanan. pertahanan keamanan, yang keduanya Bidang politik sosial. Oke, itu berhubungan dengan poin yang keduanya yang barunya. Pada masa Orde Baru itu berhubungan dengan kegiatan berpolitik. Makanya banyak Abri yang jadi pejabat pemerintah ya. Oke. Kan Dwi fungsi Abri. Fungsi Abrinya jadi 2. Yang pertama Dewan Pertahanan Keamanan, yang keduanya berhubungan dengan politik. Ya, kayak gitu. Kalau sekarangnya mah di era modern mah. Ini udah selesai penjelasannya? Udah selesai? Udah paham? Udah paham? Tentang apa yang pahamnya? Tentang order apa sih PBB? PBB. PBB Oke. Masuknya Indonesia ke dalam keanggotaan PBB. Alasannya kenapa kok masuk lagi? Pengen diakui sama negara lain. Pengen diakui sama negara lain. Pertama, yang kedua? Apa lagi? Dia menjalin hubungan baik dengan negara lain. Menjalin hubungan baik dengan negara lain dan terutama apa? Memenuhi kebutuhan nasional, karena Indonesia masih membutuhkan bantuan dari luar negeri ya. Dan kemudian yang paling utama itu tadi muncul adanya hubungan birokrasi antara Indonesia dengan Malaysia, dengan Singapura juga. Kenapa kok harus berhubungan dengan Singapura, berhubungan dengan Malaysia? Ingat di awalnya tadi ya, Soeharto itu tidak mau dianggap politik luar negerinya itu condong ke timur. Makanya zaman Soeharto pertama yang dilakukan oleh beliau adalah masuk ke dalam keanggotaan PBB. Yang kedua, menyelesaikan konflik kawasan dengan Malaysia dan juga Singapura. Zaman Soekarno yang kalian tahu kan jelas Ganyang Malaysia. Adanya konfrontasi terhadap Malaysia. Kenapa? Karena Malaysia pengen membuat negara kolonial. Oke, negara persemakmuran dari Karena Soekarno tidak suka. Kenapa tidak suka? Karena Malaysia dijadikan Inggris. Dewan Keamanan tidak tetap oleh PBB. Sementara apa? Dewan Keamanan Sementara PBB. Ya, Malaysia dipilih menjadi Dewan Keamanan Sementara. Bukan sementara, Dewan Keamanan tidak tetap dari PBB. Sedangkan Malaysia masih di bawah
kekuasaan dari Inggris. Oke, itu berhubungan dengan konfrontasi terhadap Malaysia. Oke. Semuanya sudah dijelaskan ya sama teman-temannya. Sekarang kita waktunya kuis. Oke. Nanti kita tampilkan di sini ya. Jadi kelihatan urutan-urutannya. Oke. Silakan masuk dulu ke kuisnya. Mati Pak. Bentar, linknya di-share dulu ke Galang. 1% Pak. Cobain dulu aja. Ya. Langsung mati Kak, mati. Ada yang punya HP 2, boleh dipinjamkan. Oh, ada tuh, ada yang 2. Tapi nanti balikin lagi. Jangan buat nyontek. Enggak dulu. Sebenarnya Sudah masuk? Oh, belum muncul ya? Ntar dulu. Udah ada link. Udah ada linknya? Ada linknya. Iya. Nah, oke. Sudah masuk belum? Namanya belum ada nih. Ayo. Masuk dulu. Belum. Galang. Belum. Jo Ripki, ada Ajmi, Anissa. Wah, mantap nih. Sahala nih. Kania. Siapa yang belum masuk? Aku Pak. Ayo atuh, jangan dulu main game, Ojak. Apa? Ya. Oke, kita mulai aja. Ayo dipercepat. Waktunya 10 menit ya. Biar tidak berisik. Di waktu berapa itu? Apa? Di waktu 10 menit. Muat ulang aja. Atau keluar dulu. Sendiri-sendiri kerjainnya. 10 menit. Sampai pukul 14.05. Masih Ananda Bila nih yang pertamanya. Waduh. Sultan langsung naik. Baca baik-baik ya soalnya. Aduh salah. Salah sama saya tadi. Satu aja pakai handphonenya. Wih, Ananda Bila. Ini apa ya?
Sultan Abdul Malik, mantap Abdul Malik. Sahlan nih udah salah berapa tuh? Lihatnya yang bawah aja ya. Kita dari yang paling bawah. Nah. Aprian Mona walaupun masih di bawah, tapi belum ada yang salah. Semangat Ki. Masih belum paham yang ini. Itu tuh dari yang masalah. Fabian apa Fabian? Oh di atas ada. Nanti juga PAS bacaannya agak panjang ya. Beda deh beda. Khusus Pak? Enggak, pakai CBT. Galang ada di mana Galang? Oh. Kan tadi partai bukan? P4. Wih Malik mantap. Belum ada yang salah Malik. Alamak, saat pencet lagi. Yang tadi yang uang dolar saat pencet lagi ya. Sultan yang belum ada yang salah teh. Mana Malik ya ada? Ke atas kayaknya Malik ya? Biarin, si Galang mah biarin. Salah di ranking pertama. Aduh. Tapi salahnya udah banyak. Salah nih. Abdul Malik mantap. Salah. Ketentuan seluruh rakyat. Tidak banyak salahnya. Langkah coaching kemudian. Ayo sendiri-sendiri. Abdul Malik, oh baru satunya salah Abdul Malik. Aprian mana? Aprian belum ada Aprian.
Sebelah handphonenya. Ganti posisi ya. Aduh, Mak. Oh, sorry aja nih. Waduh, Desi. Siapa nih yang jadi juaranya nih? Waktunya 3 menit lagi ya. Kalau sudah 3 menit nanti Bapak langsung end. Ayo 2 menit lagi sebelum Bapak end. Jadi turun. Aduh, kursi bawah. Oh, Desi masih memimpin. Aprian nih, Aprian. 1 menit lagi ya. Wah, masih ada di bawah juga. Kita lihat ke bagian bawah dulu aja. Di bawah juga masih ada yang belum selesai. 1 menit lagi sebelum Bapak end. Ini banyak yang salah mencet tadi. Salah mencet sama salah jawab sama aja. Ya. Jadinya salah-salah aja. Apa yang kayak gini tuh bakal ada jualan nggak? Apa? Soalnya kalian baca dengan baik. Nanti beberapa ada yang dimunculkan untuk PAS. PG. 40 soal PG. Enggak. Pakai CBT. Dari Pak ini soalnya mau dibawa di mana ya? Hmm? Oh, yang sekarang ini keluar semua. Enggak. Sebagian aja. Sultan Jaimi. Oh, pasti dilema. Oke. Sebelum Bapak end ya, kita hitung ya. 5 4 3 2 Aprian silakan. Minta Desi si Ame apa sih namanya? Top 5 enggak apa-apa. Oke. Oh, Rido ganteng. Oke, diingat-ingat yang pertama siapa? Desi. Yang kedua Asmi. Yang ketiga Oke, yang ketiga Rido. Oke, hadiahnya untuk yang juara pertama terlebih dahulu. Pak 6 besar atau Pak? 7 besar. 10 besar. Oke. Untuk Desi, ke depan dulu Desi. Oke, Desi. Kan banyak ya. Silahkan aja, tergantung yang pemenangnya, betul. Coba sini, Desi. Oke. Tepuk tangan dulu untuk Desi. Oke. Pokoknya kalau yang mau hadiahnya silahkan minta ke Desi. Oke. Tepuk tangan lagi. Silakan.
Silakan duduk. Ya ada sih. Iya. Juara duanya nanti di lain kesempatan. Oke, hari ini sebentar dulu, jangan lu berdiri. Hari ini silakan kembalikan dulu. Materi yang kita pelajari berhubungan dengan apa? Kebijakan politik pada masa Orde Baru. Siapa yang mau menyimpulkan apa yang kalian dapatkan hari ini? Boleh siapa? Oh, ada Desi ya dari juara ya. Oke. Oke Des, simpulkan apa yang kamu dapatkan hari ini. Kesimpulannya, jadi kan lebih paham Orde Baru. Jadi Orde Baru itu tujuannya Indonesia masuknya PBB itu. Masuknya PBB. Maksudnya kembali ke anggota PBB. Orde Barunya? Iya. Jadi Orde Baru itu ada di itu Soeharto gitu ya. Nah, terus Orde Baru itu apa sih namanya? Ini Kebijakan politik. Kebijakan politik diantaranya. Apa aja intinya? P4, terus PBB yang tadi masuknya Indonesia menjadi anggota PBB lagi. Iya. Terus ABRI juga. Dwi fungsi ABRI. KNN. NKK BKK. Oke. Itu kebijakan berhubungan dengan kebijakan politik. Oke, dari Orde Baru. Sekarang dari juara duanya itu siapa? Asmi. Mana Asmi? Oh, ini Asmi ya. Asmi, apa yang Asmi dapatkan hari ini materinya? Yang masih ingat? Tentang Indonesia masuknya ke PBB. Alasannya kenapa? Tujuannya teh gara-gara Indonesia pengen diakui sebagai negara yang negara yang maju, yang merdeka. Terus untuk Apa? Sebentar dulu permennya, dulu tinggal ganggu Asmi nih. Bekerja sama. Oh ya, menjadi hubungan baik dengan negara lain. Terus yang nasional itu Oke, tepuk tangan dulu buat Asmi. Oke, dari Rido ya terakhir. Oke. Dok, Bapak ingin bertanya. Tadi kan Rido, permennya nanti dulu sebentar. Simpan dulu Ki. Simpan dulu. Oke. Kita tanya dulu ke Rido dulu. Dok, ya, Pak. Tadi kan Rido berkeliling ya, mengamati ataupun diskusi dengan teman-temannya. Nah, Dok, kira-kira ada hal negatif yang perlu diperbaiki nggak dari Orde Baru itu, Dok? Oh, ada, Pak. Contohnya, Dok? Yang tadi, Pak, yang pemilu tadi, Pak. Kenapa pemilu? Ya, itu sangat didominasi oleh Soeharto, Pak. Kenapa bisa gitu? Gak tahu sih. Ya. Ya karena pada saat Orde Baru itu sangat bersifat otoriter, Pak. Harusnya bagaimana? Harusnya itu lebih ke demokrasi atau banyak suara gitu, Pak. Ya. Ada suara, oke, lebih terbuka, lebih demokrasi, iya. Oke, itu yang diamati oleh Rido. Tepuk tangan dulu untuk Rido. Kata Rido, berhubungan dengan pemilu itu terlalu dominan dari yang namanya Golkar ya. Kenapa kok demikian? Kalau kalian baca lebih lanjut, sebetulnya ada kebijakan dari Soeharto itu yang berhubungan dengan penyeragaman, yang berhubungan dengan penyederhanaan partai. Partai politik yang baru ada 2 dan 1 golongan. Partai yang pertama yaitu P3 atau PP yang kedua PDI dan ketiga Golkar, golongan karya. Jadi awalnya partainya ada 9 partai, banyak partai, zaman demokrasi terpimpin. Kemudian disederhanakan untuk golongan yang berideologi Islam bergabung dalam P3. Sedangkan yang berideologi bukan Islam, boleh nasionalis, kemudian boleh pula yang sosialis, itu gabungnya ke dalam PDI. Lalu ada yang nanya, kemana PKI-nya? Dibubarkan. Kan sudah dibubarkan pada awal munculnya rejim Orde Baru ya, ketika berhubungan dengan transisi, ketika Soeharto mendapatkan Super Semar atau surat perintah 11 Maret. Jadi ada 2 partai dan yang satu lagi adalah golongan. Ini sebuah organisasi masyarakat yang disebut dengan Golkar, golongan karya. Dan muncul ada kebijakan dari Orde Baru, Jul. Kebijakan Orde Baru itu berhubungan dengan penyeragaman, adanya kewajiban dari para pejabat,
kemudian PNS, tentara ataupun ABRI diwajibkan untuk memilih Golkar. Sehingga wajar tadi kata Ridho terlalu dominan dari Golkarnya. Karena ini tujuan dari Orde Baru, penyeragaman agar semuanya memilih Golkar. Dan selama 6 kali pemilu dimenangkan oleh Golkar. Dan yang jadi presidennya adalah Soeharto. Oke, terima kasih untuk hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari bisa bermanfaat. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Tetap ingat Soekarno. Jangan sekali-kali melupakan sejarah. Untuk minggu depan silahkan baca mengenai kebijakan ekonomi dan sosial budayanya. Di antaranya ada Repelita, kemudian ada ada KB, apa KB? Keluarga Berencana. Kemudian dalam pendidikan ada yang namanya Impres. Itu nanti ada SD-SD yang didirikan pada masa Orde Baru. Oke, silakan di rumah baca, boleh baca dari modul ataupun dari buku paketnya. Terima kasih banyak untuk hari ini. Sebelum pulang, silakan bereskan dulu pulpennya semuanya sebelum pulang. Silakan. Oh ya, LKPD-nya mohon maaf dikumpulkan. Iya. Yang infografisnya bagus juga dapat hadiah. Nanti tolong PJ-nya kirimkan infografisnya. Siap. Ya. Udah belum? Yes. Oke. Allah silahkan pimpin berdoa sebelum pulang. Ayo teman-teman. Jual. Oke teman-teman, sebelum kita pulang, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Membaca doa di dalam hati dimulai. Membaca doa tidak pernah selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati di jalannya ya. Makasih Bapak. Sama-sama.